Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seringkali dalam hidup ini kita meluapkan emosi dan amarah. Yang kadang-kadang amarah yang kita luapkan itu tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Suatu ketika, Baginda Rasul berkunjung ke rumah Abu Bakar Siddiq, salah satu sahabat terdekatnya. Lalu kemudian mereka berbincang, dan tak lama tiba-tiba datang orang ke rumah Abu Bakar memaki-maki dan memarahi Abu Bakar tanpa alasan yang jelas. Mendengar itu Abu Bakar tersenyum, lalu dia kemudian melanjutkan perbincangannya dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian orang tadi karena tidak diperdulikan, merasa diabaikan, marahnya tidak diperhatikan, semakin memuncak emosinya. Abu Bakar pun tetap tersenyum, saudaraku. Dia melanjutkan perbincangan dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ketiga kali, karena sudah memuncak emosi orang yang memarahinya tadi, meluap-luap amarahnya, lalu kemudian Abu Bakar berdiri dari tempat duduknya dan membalas cacian dan makian orang tadi. Akhirnya sempat terjadilah keributan. Lalu saat itu juga menyaksikan peristiwa itu, Baginda Rasul bangkit dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan Abu Bakar dan orang yang memarahinya tadi tanpa mengucapkan salam. Dikejar oleh Abu Bakar. Sambil dikejar, lalu Abu Bakar bilang sama Rasulullah, "Ya Rasul, apa salahku? Kenapa kau tinggalkan aku tanpa mengucapkan salam ya Rasul? Apa salahku?" Lalu kemudian saudaraku, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, ketahuilah, datang orang memaki-maki, memarahi kamu, dan kau tetap diam, tersenyum, sabar dengan amarah orang tadi. Ketahuilah Abu Bakar bahwa malaikat turun di sisi kanan kirimu." Begitu juga dengan yang kedua kali Abu Bakar. Ketika orang tadi semakin meluapkan amarahnya, memaki-maki, memarahi kamu Abu Bakar, ketahuilah semakin banyak malaikat yang datang di sisimu. Tapi ketiga kali ketika dia memakimu, kau balas caciannya, makiannya, kau luapkan emosimu. Kata Rasulullah, ketahuilah Abu Bakar, semua malaikat yang ada di sekitarmu pergi meninggalkanmu satu-satu. Dan yang duduk bersamamu pada waktu itu adalah iblis laknatullah alaih. Dan aku, kata Rasul, tidak mau mengucapkan salam kepada iblis. Na'udzubillah. Saudaraku, ternyata ketika kita meluapkan amarah, mengobar-ngobarkan emosi, di saat itu juga iblis tengah menguasai diri kita. Tanpa kita sadari itu. Maka banyak orang yang meluapkan amarah, dengan amarahnya itu dia tidak sadar bahwa tembok yang keras sekalipun bisa dia runtuhkan. Padahal itu bukan dengan kemampuan dirinya. Sudah ada iblis yang membentengi dirinya. Tahanlah amarah. Karena pernah sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasul, nasihati saya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, jangan marah." "Nasihati aku lagi ya Rasul." "La taghdab." "Ya Rasul, nasihati lagi aku." La taghdab. 3 kali Rasulullah mengatakan, jangan marah, jangan marah. Karena dalam amarah itu akan terbuka peluang bagi iblis untuk menguasai diri kita. Saudaraku, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa amarah itu adalah api yang tertanam di dalam jiwa kita. Saat kita meluapkan amarah, saat itu pula kita tengah membangunkan iblis dalam diri kita. Kenapa? Karena iblis tercipta dari api yang menyala-nyala. Saudaraku, jangan kita luapkan amarah kita kepada anak istri kita karena persoalan-persoalan sepele. Memaafkan itu jauh lebih mulia ketimbang meluapkan amarah dan emosi. Karena salah satu dari sekian tanda orang yang takwa itu, kata Allah, wal kaziminal ghaiza, dia mampu menahan amarahnya. Amarah akan dekat dengan, menahan amarah akan dekat dengan rasa sabar. Orang yang sabar maka dia tidak akan meluapkan amarahnya. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jangan meluapkan emosi dan amarah,
hanya gara-gara persoalan-persoalan yang sepele. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.